Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Khadijah, ada Asiyah, istri Firaun, ya. Em, Banyak sekali. Ada Bunda Maryam. Kita lihat kisah hidupnya itu sungguh mengoyak-ngoyak hati, ya, menyayat hati, mengiris hati. Tapi ya itulah memang bagaimana kita dimuliakan oleh Allah. Ada kalanya tidak cukup dengan doa seorang manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ada kalanya untuk mengangkat derajat seorang manusia itu harus dengan ujian. Itu sesuai dengan beberapa sumber hadis yang saya baca, ya. Untuk menaikkan derajat manusia, ada yang tidak bisa dilalui hanya dengan doa, tapi dengan ujian, yaitu ujian yang menyayat hati, terutama bagi seorang perempuan atau sebagai seorang wanita. Awal dulu saya berhijab, saya itu sepi job. Nggak ada job sama sekali. Kalaupun dengan pertolongan Allah, alhamdulillah saya tetap bertahan untuk berhijab, ya. Waktu itu di tahun pertama, tahun kedua itu luar biasa ujiannya. Tapi percayakah Bapak Ibu, pada saat saya berhijrah, saya mempertahankan hijab dengan hantaman yang luar biasa, dengan hantaman rumah tangga, ya. Saya diuji oleh Allah dengan perceraian, saya diuji dengan Allah dengan KDRT dan sebagainya. Di mana saya memiliki alasan untuk marah kepada Allah, untuk melepas hijab, tapi saya memilih untuk mempertahankan. Akhirnya Allah memberikan nikmat, Allah memberikan berkah. Saya yang seharusnya tidak bisa punya rumah, Allah berikan rumah, Allah berikan tempat tinggal. Saya yang secara logika seharusnya nggak bisa beli mobil, Allah berikan mobil, entah dari arah pintu yang tidak disangka-sangka. Seperti yang biasa kita dengar, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada saat itu modal saya itu hanya keyakinan dan ketakwaan kepada Allah saja. Ya Allah, aku berhijab karena Engkau, aku berhijab karena Allah, aku pasrahkan semua hidupku, aku pasrahkan rezekiku, aku pasrahkan hidupku kepadamu, ya Allah. Besok aku akan makan apa, bagaimana aku mencukupi kebutuhan hidupku, aku pasrahkan kepadamu, ya Allah. Dari situ Allah beri dengan bertahap, ya, tidak langsung begitu. Jadi kalau secara logika orang-orang yang melihat saya itu kadang bingung gitu. Mbak Zeda ini udah nggak siaran seaktif dulu, tapi kok ada aja gitu rezeki. Nah itu kalau di nalar logika sebenarnya nggak masuk akal. Tapi ya itu tadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Rezeki kita, ya, pasca berhijrah menutup aurat itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi jangan takut kalau kita sudah menutup aurat, kita sudah berhijrah, yakin pada Allah. Semua itu akan dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita itu bukan ditentukan mutlak dari effort kita, dari tenaga kita. Banyak yang kerja keras lebih dari kita, tapi rezekinya di bawah kita. Banyak yang sebelum menikah tuh kerja keras luar biasa, tapi setelah menikah ternyata rezekinya jauh lebih deras, 2 sampai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan saat sebelum menikah. Itu banyak kita temui seperti itu. Jadi sebenarnya jangan berpikir rezeki itu mutlak dari kerja keras kita. Memang betul harus kerja keras. Betul, tapi itu tidak mutlak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang mutlak itu adalah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah yang memiliki pengaruh besar. Itu yang mutlak. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan surat Az-Zariyah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi rezeki kita itu bukan berada di tangan kita, tenaga kita, effort kita. Rezeki kita itu ada di langit. Dalam arti apa? Allah berfirman, dan di langit terdapat rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan padamu, dalam surat Az-Zariyah ayat 22. Maksudnya adalah rizkimu itu ada pada keyakinanmu pada Allah, ketakwaanmu kepada Allah, ada dalam doa-doa yang kita panjatkan dalam sepertiga malam sesudah sholat wajib atau sholat sunnah. Itu rezeki kita ada di langit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.